tanda kelemahan atau melainkan itu adalah kekuatan. Karena saudara, saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya itu ada di dalam pengetahuan atau Tuhan tahu gitu, maksudnya masalah-masalah apapun yang kita hadapi setiap hari itu Tuhan tahu. Jadi jika kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita, pasti Tuhan tahu porsi kita atau kekuatan kita itu sampai di mana. Baik itu kalau masalah itu berat atau ringan, sebesar itulah kekuatan kita, sebegitulah kekuatan kita. Nah, seperti yang ayat yang sering kita sebutkan dari slide dari presentasi kemarin itu, yaitu ayat populer bagi kita ketika mau menghadapi masalah itu, yaitu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu, bahwa pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Nah, ini merupakan sebuah penghiburan bagi kita ketika kita menghadapi masalah, bahwa masalah itu bukanlah tanda kelemahan kita. Tidak semena-mena. Jadi Allah itu tahu batas kekuatan kita. Sekalipun kita tahu bahwa Allah mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Allah tahu porsi kita. Allah tidak semena-mena. Jadi Allah memberikan sebatas seberapa kemampuan. Jadi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukanlah itu apa berarti kita lemah atau tidak mampu. Justru karena itu Allah melihat kekuatan dalam diri kita, Allah bahwa kita sanggup, ya, anggap kita kuat dalam menghadapi masalah itu. Ya, seperti contoh-contoh yang ada di dalam buku yang kami pelajari di dalam 7 seni merayakan hidup yang sulit itu, bahwa ada kita contoh-contoh seperti seorang atlet angkat besi, ya, seorang atlet yang belajar dari awal, dia tidak akan mengajari atau memberikan dia beban yang berat, tetapi tidak memberikan beban yang berat sekaligus, tapi dia akan memberikan bertahap-tahap. Satu hari dia akan memberikan 10 kilo, kemudian berikutnya 10 kilo, dan selanjutnya. Nah, semakin berat beban yang kita alami, itu nilainya semakin tinggi. Jadi kelasnya semakin tinggi. Demikian juga kalau kita ada masalah dalam hidup kita, semakin berat masalah yang kita bisa lewati. Jadi kekuatan kita semakin tinggi. Artinya iman kita, pengharapan kita akan Tuhan itu semakin besar. Ya, contohnya yang lebih gampang lagi kita lihat di dalam kehidupan anak kecil, ya. Seorang tua tidak akan memberikan makanan yang keras kepada anak bayinya. Kalau bayinya itu masih belum dewasa, dia akan memulainya dengan makan bubur, kemudian selanjutnya sampai ke dengan makan yang keras. Seperti itu Tuhan mengajari kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu ya, saya tahu itu tidak mudah bagi kita, ya, ketika menghadapi masalah. Kalau kita mau katakan bahwa itu bukan kelemahan tapi kekuatan, tetapi kita akan melihat ketika menghadapi itu. Dan di dalam buku yang kami baca, kami bahas di cerita tentang Kathy, bagaimana, ya, saya tahu, ya, cerita tentang Kathy, di mana dia menceritakan bagaimana dia melihat suaminya berselingkuh. Ya, saya percaya bahwa setiap kita, baik laki-laki maupun perempuan, ketika melihat pasangannya berselingkuh atau wanita lain, pasti responnya itu adalah bisa marah, ngamuk, dan lain sebagainya. Tapi beda dengan Kathy yang saya baca dari kisah Kathy ini, bahwa ketika dia melihat pasangannya bersama dengan wanita lain, yang ada dalam dirinya, dia malah justru mendoakan. Dia tidak marah tapi mendoakan. Nah, saya percaya bahwa itu adalah dorongan daripada Roh Kudus, dorongan kekuatan Allah yang dalam diri dia untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk membuat dia si Kathy menjadi orang yang
mempunyai pengampunan di dalam dirinya. Nah, ini juga yang saya pernah alami. Saya tidak menceritakan seperti masalah saudara yang dengan pasangan, karena ya kita setiap orang beda masalah. Saya pernah mengalami masalah dalam diri saya, bagaimana saya waktu itu difitnah oleh seseorang. Memang orang ini berkali-kali sudah sering suka ngomong gitu. Nah, satu kali seorang datang pada saya, dia berkata, si A ini ngomong kamu tentang ini, kamu katanya begini. Waktu orang itu berkata kepada saya tentang apa yang diceritakan kepada saya, respon saya pada waktu itu adalah diam. Karena saya memang, ya kalau dilihat dari warna tadi seperti Yuli bilang tadi, hijau, saya ada ungu, ada hijau, saya tidak suka konflik, saya tidak suka berapi-api ketika saya diperlakukan buruk oleh orang lain. Saya diam, tetapi orang itu berkata, ayo marahin saja, kamu parani gitu katanya, marahin aja, sikat, karena mulutnya itu nggak baik gitu katanya gitu. Oke, saya bilang kalau begitu saya akan ketemu dan saya akan memarahin dan saya akan menjelaskan. Tetapi pada waktu yang anehnya pada waktu saya ketemu sama orang itu, bukannya marah atau si buruk keluar dari dalam diri saya, tetapi yang ada adalah timbul belas kasihan yang luar biasa saya rasakan dalam diri saya pada waktu itu. Ketika saya melihat dia, saya bilang, waduh kasihan sekali ini orang. Orang ini tidak pantas untuk dimarahin, tidak pantas untuk dikasarin. Saya bilang, kasihan banget gitu. Jadi saya mengambil keputusan untuk mengampuni dia. Saya tidak jadi marah. Saya bilang, saya tidak akan marah. Saya melihat dia tuh, ya mungkin seperti itu Tuhan melihat saya ketika saya berbuat dosa gitu ya. Dia ini saya ini tidak pantas untuk dihukum. Aku mengampunilah dia. Aku mau ampuni dia. Aku mau nyerahkan hidup aku bagi dia untuk nebus dia. Kasihan karena dia berharga begitu. Nah seperti itu saya melihat dia, wah kasihan sekali. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya memaafkan dia, mengampuni dia. Nah, pada saat saya mengambil keputusan untuk mengampuni orang tersebut, yang terjadi dalam diri saya ada sebuah kedamaian yang luar biasa, ada sebuah kemerdekaan, ada sebuah kebahagiaan, sukacita yang luar biasa yang saya rasakan dalam diri saya. Saya kok merasa, karena seperti saya telah melewati sebuah tantangan, saya berhasil melompat ke ke tanah, dan saya senang. Nah itu mungkin firman Tuhan berkata bahwa di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran itu akan timbul damai sejahtera begitu ya. Jadi saya tidak jadi marah, saya malah mengampuni dia karena saya juga orang berdosa begitu dan lain sebagainya. Nah kemudian saya berpikir bahwa orang yang mengompor-ngompor di saya itu dia adalah utusan iblis ya. Dia itu berarti dipakai untuk iblis untuk melemahkan saya, untuk membuat saya menjadi marah, saya jadi berdosa, saya mungkin membalas, saya jadi bersalah, saya jadi berdosa. Saya anggap itu utusan iblis. Saya bahwa dia itu adalah utusan iblis yang membuat saya bersalah dan berdosa. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa memang masalah itu bukanlah tanda kelemahan kita ya. Sekali lagi masalah tidak harus melemahkan kita, melemahkan semangat kita, melemahkan gairah kita untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi masalah itu adalah kekuatan kita, ya kekuatan. Masalah adalah kekuatan tergantung dari sikap hati kita, respon kita terhadap masalah itu Bapak Ibu. Nah, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa di dalam segala perkara Allah turut bekerja. Dua ayat ini yang sering kita gembor-gemborkan dalam presentasi kita, karena memang ini ayat yang sangat baik sekali ketika kita menghadapi konflik, masalah dalam hidup kita. Ini ayat-ayat penghiburan yang luar biasa. Nah, jadi apapun itu, bahkan saat kita berduka pun ada manfaat, ya manfaat yang kita bisa dapatkan, yaitu bisa membuat, ya slide selanjutnya, membuat kita lebih sadar
akan peristiwa-peristiwa di sekitar kita, membuat kebahagiaan menjadi sempurna, kemudian membuat kita bisa berempati terhadap orang lain. Artinya pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam diri kita itu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lakukan terhadap orang lain, kepada orang lain. Nah, seringkali juga masalah itu mendidik kita untuk masuk kepada jalan yang benar. Selanjutnya, yang berikutnya, yang seni yang keempat adalah masalah tidak menjauhkan kita, tetapi menjauhkan kita, tetapi mendekatkan kita kepada Tuhan. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas daripada namanya yang namanya masalah. Baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi apapun masalah yang kita hadapi, jangan sampai kita berkecil hati, kemudian karena masalah itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi biarlah masalah itu membuat kita menjadi kuat dan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, contoh yang kami beri di slide ini, yang di seni yang keempat ini adalah seperti bangsa Israel ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka mengalami kesesakan dalam hidup mereka, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka mengakui dosa mereka. Nah, itulah contoh yang terjadi dalam kehidupan kita. Melalui masalah itu membuat kita mendekat kepada Tuhan. Seperti juga kisah-kisah yang Bapak Ibu telah ceritakan beberapa hari ini, saya mendengar luar biasa ya. Ya, itu semuanya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara bisa ngalami sendiri. Masalah itu membuat kita itu ada sebuah kenyataan ya, masalah itu membuat kita semakin dekat dan bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Bagi saya bahwa ketiga dari seni yang ketiga dan keempat ini, dia menyadarkan saya bahwa di balik semua yang saya hadapi, yang kita semua hadapi dalam hidup kita, itu ada sesuatu yang indah di dalamnya. Di baliknya itu ada sesuatu yang indah. Seperti yang kemarin ada beberapa yang poin yang saudara sudah jelaskan, itu mahkota. Ada sesuatu, ada berlian atau ada sesuatu yang berharga yang ada terbungkus di balik masalah yang kita hadapi. Karena pasti ada hikmahnya, tidak mungkin tidak ada hikmahnya, karena masalah itu mengajari kita. Tadi saya sudah jelaskan banyak hal, keuntungan-keuntungan ketika kita menghadapi masalah, menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dari apa yang saya sampaikan, satu hal yang dari pelajaran yang saya sampaikan selain dari masalah adalah bahwa pentingnya kita memberikan mengampuni. Ya, banyak ternyata rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang lainnya begitu banyak, sekian lama ternyata memiliki masalah yang sungguh sangat-sangat pelik. Ya, tapi kita bersyukur kalau saudara ada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi ternyata semua yang kita bisa lewati dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang Tuhan pakai untuk membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak terlalu fokus sama Tuhan, tidak terlalu dekat sama Tuhan, kita tidak peduli dengan Tuhan, kita hidup sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Tetapi ketika kita dimasukkan masalah, kita disuntik masalah yang mungkin itu awalnya pelan, sedikit, kemudian jadi besar gitu. Tapi di balik semuanya itu Allah sedang mengingatkan kita karena Tuhan mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya biar